Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat bergabung dengan channel kami, Kang Guru. Izinkan kali ini saya akan mengulas koneksi antar materi modul 1.1 tentang asas pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada masa kolonial hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri dalam aspek perdagangan. Belanda mendirikan sekolah hanya untuk kalangan tertentu, yaitu untuk para pembantu dan penjabat pemerintah. Mereka diajarkan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk membantu kolonial Belanda dalam perdagangan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran mempunyai arti kita mengajarkan anak ilmu pengetahuan yang nantinya akan mendatangkan kemanfaatan baik lahir maupun batin. Menurut KHD, pendidikan adalah proses menuntun pada anak sesuai dengan kodratnya, dengan tujuan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menekankan untuk mewujudkan pendidikan yang menuntun harus memperhatikan dua kodrat yang ada pada peserta didik. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam ini terkait dengan keadaan siswa, sifat karakter, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus menemukan kekuatan yang ada pada peserta didik sebagai modal kekuatan untuk ditebali. Hal ini perlu dilakukan karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda dan tentunya kebutuhan yang berbeda pula. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Tentunya pada abad 20 akan berbeda kebutuhannya dengan abad 21. Sebab itu, pendidik harus adaptif dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik atau berhamba kepada murid. Selain kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik juga harus mengetahui dasar jiwa seorang anak. Dasar jiwa adalah keadaan asli bawaan anak sebelum terpengaruh oleh keadaan luar, baik dalam diri sendiri atau lingkungan sekitar. Menurut John Locke, seorang anak yang lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori lain mengajarkan bahwa anak dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh tetapi masih samar, sehingga perlu untuk ditebali. Selain dasar jiwa anak, setiap peserta didik juga memiliki watak biologis bawaan yang tidak dapat lenyap dari jiwa manusia. Contohnya beragam. Anak yang hyperaktif mempunyai kepedulian yang tinggi, bahkan terkadang memiliki sikap yang negatif. Budi pekerti atau watak sering juga disebut dengan karakter. Ini sangat beragam sekali terhadap anak. Ada anak yang mempunyai sikap dermawan, ada juga yang kikir. Ada anak yang hyperaktif, ada yang pemberani, penakut, dan juga ada yang mempunyai sikap emosional yang sangat tinggi. Karena itu, kita sebagai seorang pendidik dalam proses menuntun kodrat anak, maka difokuskan dalam penguatan kecerdasan emosional, menguasai diri secara kuat dengan membiasakan budaya positif di lingkungan belajar, agar muncul kekuatan yang menetap sehingga dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik. Kesimpulan dari pemikiran KHD adalah pada saat proses pembelajaran kita harus berorientasi kepada murid atau pembelajaran yang berhamba kepada murid. Dasar pemikiran KHD tentang pendidikan menuntun kodrat anak dapat diimplementasikan dengan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Proses pembelajaran menggunakan metode dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan kodrat alam, pendidik harus mengetahui kekuatan dan kelemahan anak. Pada proses menuntun, seorang pendidik
diibaratkan sebagai petani atau pekebun yang tidak bisa mengubah bibit padi tumbuh menjadi jagung. Pendidi hanya bisa mengolah tanah, merawat benih dari menanam sampai dengan panen, agar tanaman tersebut tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Setelah kita mengulas dengan lengkap tentang asas pemikiran KHD, maka sekarang kita mencoba untuk melakukan refleksi kritis relevansi pemikiran KHD dengan sosiokultural masyarakat sekitar. Menurut Dr. Iwan Sahrir, kemerdekaan belajar dapat dicapai dengan dua hal. Yang pertama, menurut KHD, pendidikan adalah tempat benih-benih kebudayaan untuk menciptakan kebudayaan atau peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena untuk menciptakan peradaban berasal dari sebuah pendidikan. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam, yang dimana pendidikan dianalogikan sebagai susunan tata surya, yang dimana terdapat berbagai macam planet yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Planet-planet tersebut berputar pada porosnya. Jika salah satu keluar dari orbit, maka bisa menyebabkan tata surya hancur. Pendidikan diibaratkan sebagai poros sumbu tata surya. Maka jika proses pendidikan sudah keluar dari poros atau sumbu, maka tujuan peradaban tidak akan dapat tercapai. Lalu, apa relevansi pemikiran KHD dengan sosiokultural masyarakat sekitar? Dalam proses pendidikan harus memperhatikan keadaan anak dan sosial budaya masyarakat sekitar, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam konteks masyarakat Palang yang mempunyai karakter yang kuat, seorang pendidik harus mampu sebagai penuntun untuk mengarahkan anak menguasai emosi diri. Budaya kearifan lokal gotong royong bisa menjadi modal kuat bagi pendidik untuk membentuk karakter anak. Kekuatan tersebut dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran sambil bermain dan tentunya beradaptasi dengan kemajuan zaman. Demikian ulasan kami tentang koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.